Selama perjalanan menggunakan perahu, kami menemukan sejumlah sampah. Di antaranya sampah plastik terapung di atas sungai, seperti sampah popok bayi, tas kresek berwarna, botol minuman plastik, maupun saset. Sampah plastik yang terapung di sungai atau teronggok di bantaran sungai lambat laun karena paparan sinar matahari akan terdegradasi menjadi mikroplastik. Sampahnya terdegradasi menjadi mikroplastik, yaitu remah-remah plastik berukuran 5 mm hingga berukuran lebih kecil dari debu. Nah, sumber polusi mikroplastik juga berasal dari limbah cair domestik rumah tangga, seperti air cucian dan air dari kamar mandi yang mengandung butiran sintetis dari pasta gigi, sabun lulur, pembersih muka yang menggunakan bahan tambahan microbeads. Karena saat ini banyak kosmetik atau peralatan personal care seperti lulur, pembersih muka, dan pasta gigi menggunakan microbeads atau butiran sintetis berukuran mikro yang berfungsi mengikat minyak, kotoran kulit atau kulit mati saat terbilas oleh air, maka microbeads ini akan larut ke dalam air sungai. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Kali Surabaya ini banyak terkontaminasi mikroplastik. Iya. Untuk kita akan ukur klor 1 liter. ya, 1 mili, 5 mili, setengah mili ya, jelas. Untuk memastikan kandungan mikroplastik, tim Ekoton menyusuri Kali Surabaya menggunakan 2 perahu. Selain mikroplastik, penyusuran juga untuk mengetahui parameter fisika kimia air Kali Surabaya yang menjadi bahan baku air PDAM Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Akan diambil sejumlah air untuk sampel yang kemudian disaring dengan jaring plankton. Ini ngambil air ya, Mas? Kemudian air yang tersaring dimasukkan ke Erlenmeyer untuk kemudian diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 hingga 40 kali. Oh, terus disaring. Iya. Biasanya kapan? 100 liter aja habis. Iya, 10 kali. Iya. Dari pengamatan mikroskop didapatkan hasil jenis mikroplastik. Yang mendominasi adalah jenis fiber atau benang-benang berukuran kurang dari 1 mm. Kemudian ada cuilan-cuilan mikroplastik atau jenis fragmen dengan ukuran 1 hingga 2 mm. Dan jenis ketiga yang terpantau adalah jenis mikroplastik transparan atau film yang berukuran lebih kecil dari 1 mm. Jenis fiber banyak dijumpai di wilayah Karangpilang, dimungkinkan berasal dari air limbah domestik yang bercampur dengan air cucian pakaian atau tekstil yang umumnya menghasilkan fiber atau benang-benang tekstil yang protol. Sedangkan sumber dari mikroplastik jenis film umumnya berasal dari tas kresek plastik. Kedepan, kegiatan mobile laboratorium mikroplastik ini akan rutin digelar di sepanjang Sungai Berantas sebagai upaya untuk mengenalkan kepada masyarakat akan bahaya mikroplastik. Kita mengukur DO itu untuk mengetahui oksigen yang terlalu dalam Kali Surabaya. Mikroplastik itu kan susah untuk diuraikan. Nah, bagaimana jika masyarakat mengkonsumsi air yang bahan bakunya dari Kali Surabaya ini? Dan definisinya juga. Kan mikroplastik itu ukurannya kecil ya. Dia kurang dari 5 mm, bisa
lebih kecil lagi atau kayak debu lah istilahnya, kita itu sampai nggak kelihatan kayak gitu. Jadi kita butuh instrumen buat melihatnya kayak gitu kan. Nah, kalau kita itu penelitiannya mikroplastik itu sudah mengidentifikasi mikroplastik dari lirip sampai jagir itu persebarannya tuh sungguh luar biasa banyak gitu loh. Nggak cuma ekoton juga, tapi ada juga penelitian dari teknik lingkungan ITS dan kemudian sainteksnya UNER yang menyatakan bahwa Kali Surabaya itu positif terkontaminasi mikroplastik kayak gitu. Dari 1000 liter itu terdapat 1 sampai 300 partikel per meter kubik. Dan bisa dibayangkan bahwa itu terakumulasi di Kali Surabaya. Kali Surabaya ini kan yaitu tadi sebagai bahan baku utama kan bagi air minum Surabaya kan. Ya sarannya itu ada 3 ya. Kita mengurangi untuk pemakaian kantong plastik. Ya pokoknya sekali pakai lah, kantong plastik, sedotan, botol sekali pakai kayak gitu. Kemudian menggunakan kembali itu kayak misalnya kita tumbler gitu kan, kita gunakan terus berulang kayak gitu. Jangan sampai kayak kita males bawa kantong sendiri atau kita males bawa botol sendiri kayak gitu. Kemudian recycle, kita merecycle barang-barang plastik kita kayak gitu. Oke.